Nama saya Messi Giovanni Pandiangan dengan NIM 205102025 dari Program Studi Manajemen Informatika jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu tokoh kewirausahaan, yaitu Jack Ma. From Zero to Hero. Mungkin hanya ungkapan ini yang cocok untuk orang sekelas Jack Ma. Kini, ia menjadi salah satu orang paling kaya di China dan paling berpengaruh di dunia. Ia benar-benar memulainya dari nol. Bagaimana kisahnya? Check it out. Latar belakang. Jack Ma memiliki nama asli Ma Yun. Ia lahir di Hangzhou, Zhejiang, Tiongkok pada 10 September 1964. Jack Ma yang kita kenal sebagai seorang miliarder, ternyata ia berasal dari keluarga dengan ekonomi lemah. Orang tuanya hanya pemusik dan pendongeng tradisional, bahkan ayahnya hanya mendapatkan tunjangan pensiun sekitar 500.000 untuk menghidupi keluarganya. Dilansir dari Tempo.co, Jack Ma memiliki keinginan yang kuat untuk belajar bahasa Inggris, namun orang tuanya tidak sanggup membayar les bahasa Inggris tersebut. Ia pun tetap bersikeras dan akhirnya memilih menjadi pemandu wisata bagi turis asing, agar ia bisa belajar berbahasa Inggris. Dari sinilah pemikiran Jack Ma mulai terbuka ketika sering bergaul dengan orang luar. Ia pun menjadi berbeda dengan anak-anak Cina lainnya. Pada saat itu, karena wawasannya yang luas, setiap kali ia bekerja sebagai pemandu wisata. Bahkan nama depan Jack diberi oleh turis asing kepadanya, maka dari itulah namanya menjadi Jack Ma. Kegagalan dalam pendidikan. Siapa sangka jika seorang Jack Ma memiliki masa-masa memilukan ketika ia bersekolah atau mengenyam pendidikan. Bagaimana tidak? Sewaktu ingin masuk sekolah dasar saja, ia sudah mengalami gagal tes sebanyak 2 kali. Tak hanya itu, bahkan ketika ingin masuk sekolah menengah pertama, ia ditolak sampai 3 kali. Apalagi sekolah menengah tersebut merupakan satu-satunya sekolah di kotanya, dan ia ditolak sebab nilainya buruk. Dilansir dari laman kompas.com, Jack Ma mengaku pernah ditolak sebanyak 10 kali saat mendaftar ke kampus bergengsi Harvard University. Nasib malang terus-menerus menghantui hidupnya. Di Cina, Jack Ma 2 kali gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi hingga akhirnya kegagalan tersebut terbayarkan. Ketika Jack Ma diterima di perguruan tinggi Hangzhou Teacher College, disinilah dia belajar menjadi guru sekolah menengah. Setelah lulus dari universitas pada tahun 1988 dengan gelar di bidang bahasa Inggris, ia pun resmi menjadi guru. Ditolak kerja 30 kali. Selama pandemi COVID-19, Jack Ma kembali menyandang gelar sebagai orang terkaya di negeri tirai bambu. Setelah kekayaan Mukesh Ambani turun di peringkat kedua sebab harga minyak dan pasar saham turun merosot tajam. Namun di balik dirinya yang emas saat ini, ia telah melalui jalan yang sangat terjal untuk sampai ke puncak. Seseorang terkaya ini ternyata pernah mengalami kenyataan hidup yang pahit. Dilansir dari Merdeka.com, setelah menyelesaikan pendidikannya di bahasa Inggris, Jack Ma harus mengalami penolakan sebanyak 30 kali. Meski hanya melamar sebagai pelayan restoran yang tidak memerlukan kemampuan khusus, ia tetap ditolak. Saat itu terdapat 34 pelamar pelayan di KFC, namun malangnya hanya Jack Ma yang ditolak dan 33 pelamar lainnya diterima, hingga ia mendaftar sebagai polisi dan hasilnya juga ditolak karena terlalu pendek. Akhirnya ia bisa mengajar di sebuah universitas dengan gaji hanya Rp142.000 per bulannya. Pernah diculik. Selalu saja ditimpa nasib malang, ternyata masa lalu Jack Ma memiliki kejadian yang pahit. Ia terkenal dan populer sebagai orang tersukses sekarang, namun siapa yang menyangka jika ia pernah diculik dan hampir dibunuh. Dilansir dari Tempo.co, kejadian bermula setelah Jack Ma ditolak di KFC, ia pun memutuskan untuk membuka usaha sendiri. Usahanya berupa bisnis penerjemah, maka ia memutuskan ke Amerika Serikat. Saat menjalankan bisnisnya tersebut, ia justru mendapatkan perlakuan yang buruk dari kliennya sendiri. Alih-alih bekerja di Malibu, California, ia justru ditodong dengan pistol. Dikurung selama 2 hari di rumah kliennya tersebut. Keberuntungan masih berpihak, ia berhasil kabur ketika kliennya sedang tidak di rumah. Jack Ma pun segera bergegas pulang ke Cina dengan sisa uang $600 Amerika Serikat di kantongnya.
Pendiri Alibaba. Saya pikir kita harus terbiasa ditolak, itu artinya kita belum benar-benar bagus, begitu kata Jack Ma. Disinilah keistimewaan seorang Jack Ma. Ia adalah petarung yang menolak untuk tunduk dalam hidupnya. Karena tahun 1992, ketika perekonomian Cina mulai bertumbuh, ia berkenalan dengan komputer dan internet. Melalui seorang teman ketika pertama kali menggunakan internet, kata birlah kata pertama yang dia ketik di mesin pencarian Yahoo. Dari sinilah dia tahu bahwa tidak ada data tentang Cina. Akhirnya, Jack Ma tertarik pada komputer dan meminjam uang $2.000 Amerika Serikat dari kerabatnya untuk mendirikan perusahaan komputer. Padahal, ia tidak mengerti sama sekali tentang komputer ataupun surat elektronik. Bahkan Jack Ma tidak pernah menyentuh keyboard komputer sebelumnya. Berbekal rasa penasaran, ia menciptakan website untuk jasa penerjemah bahasa Cina dengan seorang teman. Ia pun meluncurkan sebuah layanan direktori bisnis online bersama Chinapex, namun jalan sukses Chinapex tak semulus yang dibayangkan. Pada tahun 1969, Jack Ma mengumpulkan 18 orang di apartemennya di Hangzhou untuk menyampaikan visinya membuat sebuah perusahaan e-commerce baru bernama Alibaba. Jack Ma dan teman-temannya tersebut berhasil mengumpulkan $60.000 untuk memulai Alibaba. Dia sengaja memilih nama tersebut karena ingin menciptakan sebuah perusahaan global dari awal. Alibaba dipilih karena mudah dieja dan karena setiap orang pun tahu bahwa kata itu adalah perintah membuka pintu harta karun. Sebuah inspirasi dari salah satu tokoh cerita 1001 Malam. Berjaya. Hanya sedikit orang yang percaya bahwa Jack Ma bisa mewujudkan mimpinya setelah melalui masa-masa penderitaannya. Alibaba akhirnya menjadi kapal tempat ia berjuang meraih kesuksesannya. Alibaba berkembang pesat di awal berdirinya pada tahun 1999 sampai 2000. Alibaba berhasil memenangkan 2 kali modal ventura asing sejumlah $25, kemudian mengembangkan sistem e-commerce global dengan mendirikan marketplace Taobao.com, Alipay, Alimama, dan Page. Setelah Taobao berkembang pesat, eBay menawarkan untuk membeli perusahaan tersebut namun ditolak oleh Jack Ma. Pada tahun 2005, Yahoo membeli saham Alibaba dalam jumlah besar dengan nilai $4 miliar Amerika Serikat. Kesempatan itu juga mengantarkan Jack Ma sebuah kendali atas operasional Yahoo di Cina. Alibaba semakin tak terbendung melantai naik di bursa saham New York Stock Exchange pada September 2014 dan berhasil meraup $25 miliar Amerika Serikat. Atas dasar itu, Jack Ma masuk sebagai 25 pengusaha terkuat di Asia versi majalah Business Week. Majalah Time mencatatnya sebagai 100 orang paling berpengaruh di dunia dan saat ini, Jack Ma tercatat sebagai orang terkaya di Cina dengan kekayaan sekitar 920 triliun. Pensiun. Setelah puas dengan pencapaiannya dan telah diakui oleh seluruh dunia, Jack Ma akhirnya menyatakan dirinya pensiun. Momen pengunduran dirinya ia rancang bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-55. Dia bersama Alibaba Group menggelar pesta megah di salah satu stadion Hangzhou, Cina. Ternyata momentum ini juga bertepatan dengan Hari Guru Nasional di tirai bambu tersebut. Alasannya mengundurkan diri juga berhubungan dengan Hari Guru Nasional ini. Dilansir dari CNN.com, Jack Ma menyatakan pensiun dan akan mendedikasikan dirinya untuk sektor pendidikan. Sebagai bentuk keseriusan di dunia pendidikan, pada tahun 2015, ia mendirikan Universitas Hupan di Hangzhou. Bahkan di Indonesia, Jack Ma datang kembali untuk menginisiasi program pendidikan di tahun 2018. Ia pun pensiun dan resmi meletakkan kursi pemimpin Alibaba kepada Daniel Zhang mulai 10 September 2009. Itulah tadi sudah fakta dari sosok Jack Ma yang telah menginspirasi banyak orang di dunia melalui kegigihannya membangun dirinya hingga sukses seperti sekarang.